Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Kali ini saya Eviana Herunisa bersama dengan kelompok saya akan membahas Mapel PKN bab 3 mengenai pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance. Tepatnya pada prinsip good governance menurut bab PENAS. Sebelum itu, perkenalkan nama dari kelompok saya ada Amelia Safira, Desi Indrianti, dan Eka Wulandari. Oke, langsung saja kita bahas. Prinsip good governance menurut bab PENAS atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang pertama, mempunyai pandangan jauh ke depan atau visionary. Artinya, wawasan pandangan ke depan mengandung pengertian adanya pemahaman mengenai permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki suatu unit pemerintahan. Selain itu, mampu merumuskan gagasan dengan visi dan misi untuk perbaikan maupun pengembangan pelayanan dalam strategi pelaksanaan. Semua kegiatan pemerintah berupa pelayanan publik dan pembangunan di berbagai bidang harus didasarkan pada visi dan misi yang jelas. Buktinya bisa dilihat dari lembaga pendidikan pelayanan publik seperti sekolahan. Setiap sekolah pasti memiliki visi dan misi yang jelas. Contohnya SMK Negeri 1 Cerme yang mempunyai visi mencetak tenaga kerja menengah profesional, cerdas, bermoral, dan berdaya saing global. Kemudian misi, menggunakan kurikulum sekolah nasional, mengembangkan sistem kewirausahaan atau entrepreneurship melalui unit pengelolaan jasa, mengembangkan sistem pembelajaran dan manajemen sekolah berbasis ICT, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, menggunakan sinkronasi kurikulum dengan DU atau DI nasional maupun internasional untuk pengembangan pembelajaran berkelanjutan, mengembangkan sistem pelayanan kepada pelanggan secara berkelanjutan sesuai dengan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan, mengembangkan pengadaan sarana prasarana yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi, serta mengembangkan kondisi sekolah sesuai dengan norma budaya dan agama. Jika sebuah lembaga sudah memiliki visi dan misi yang jelas, kemudian diwujudkan dan dituangkan dalam strategi pelaksanaan atau pembangunan sebagainya, maka lembaga tersebut mempunyai prinsip pandangan jauh ke depan atau visionary, sesuai dengan prinsip good governance menurut bab PENAS. Kedua, tata pemerintahan yang bersifat terbuka atau transparan. Transparansi dalam tata pemerintahan merupakan konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi. Ketika setiap kebijakan publik harus diketahui secara terbuka oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Semua urusan tata pemerintah berupa kebijakan publik, baik berkenaan dengan pelayanan dan pembangunan di daerah harus diketahui secara publik dan harus diumumkan agar mendapat tanggapan publik. Nah, upaya pembentukan transparansi ini bisa dibentuk melalui forum komunikasi dan informasi baik cetak maupun elektronik. Contohnya seperti di atas, ada website khusus mengenai suatu daerah atau desa. Masyarakat dalam suatu desa atau daerah pasti ingin mengetahui bagaimana perkembangan dan apa saja yang terjadi selama beberapa tahun di desanya. Nah, dengan adanya website ini, maka akan membantu meringankan keingintahuan masyarakat dan hal ini juga termasuk ke dalam prinsip good governance menurut bab PENAS, yaitu tatanan pemerintah yang bersifat terbuka atau transparan. Ketiga, tata pemerintahan yang cepat tanggap atau responsif. Karakteristik ini dibutuhkan karena selalu ada kemungkinan munculnya situasi yang tidak terduga atau adanya perubahan yang cepat dari kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik ataupun yang memerlukan suatu kebijakan.
Bentuk nyatanya dapat berupa tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat sampai dengan adanya unit khusus yang menangani krisis dan pengambilan keputusan, serta tindak lanjutnya selalu dilakukan dengan cepat. Wujudnya bisa dilihat dengan adanya penyediaan pusat pelayanan bagi keluhan masyarakat seperti di atas. Pusat pelayanan masyarakat dalam hal yang bersifat kritis dan gawat, serta berbagai bentuk tanggapan eksekutif dan legislatif dalam forum pertemuan publik. Dengan adanya forum-forum seperti pelayanan ini, maka pemerintahan akan lebih cepat dan tanggap dalam menangani aspirasi atau pengaduan-pengaduan masyarakat. Hal ini merupakan bentuk dari prinsip good governance menurut Bappenas. Ini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Eviana Khairunisa. Yang keempat yaitu tata pemerintahan yang bertanggung jawab atau akuntabel. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atau pebisnis, pemilik usaha, pemimpin, manajer, dan lain-lain, atau sebuah organisasi kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan dan meminta keterangan mengenai kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai tujuan tertentu. Contoh akuntabilitas berikutnya adalah seorang yang dipercaya memegang kedudukan sebagai manajer cabang sebuah outlet, maka dia harus bertanggung jawab atas kondisi dan permasalahan yang ada. Selain itu, dia juga bertanggung jawab atas perkembangan outlet dan perlu untuk melaporkannya kepada pemimpin atau manajer pusat. Kemudian, seorang customer service juga memiliki tanggung jawab untuk melayani konsumen dengan baik, mulai dari menjaga tutur kata, mengatur kalimat yang diucapkan, sampai dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini perlu dilakukan karena customer service dianggap sebagai ujung tombak sebuah bisnis atau perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Yang kelima yaitu tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di dalam pemberian pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparat pemerintahan yang memiliki kualifikasi kemampuan tertentu dengan profesionalisme yang sesuai. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat dengan memperhatikan kecocokan antara tuntunan pekerjaan dengan kualifikasi kemampuan dan profesionalisme. Tingkat kemampuan dan profesionalisme aparat yang ada perlu selalu kembali, dan berdasarkan penilaian tersebut dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai tuntunan pekerjaan dan tanggung jawab melalui pendidikan, pelatihan, lokakarya, dan sebagainya. Wujud nyata dari prinsip kompetensi dan profesionalisme dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam yaitu tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif. Pemerintahan baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif. Agar dapat meningkatkan kinerja tata pemerintahan dibutuhkan dukungan struktur yang tepat
Oleh karena itu, pemerintahan baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perubahan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur, kelembagaan secara keseluruhan, dan menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat. Di samping itu, pemerintahan yang ada juga harus selalu berusaha mencapai yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien. Dalam konteks ini harus ada upaya untuk selalu menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi, upaya mendelegasikan kewenangan pusat kepada daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya yang telah dilakukan di seluruh Indonesia. Wujud nyata dari prinsip tata pemerintahan yang terdesentralisasi adalah pemberian kewenangan yang luas disertai sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang ada bawahnya untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Secara umum, desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan. Penyerahan beberapa tugas dari lembaga teratas ke lembaga di bawahnya. Contohnya, pemerintah daerah yang membantu tugas pemerintah pusat agar pekerjaan lebih efisien dengan cakupan yang lebih meluas. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus, perumusan kebijakan tentang pelayanan publik dan pembangunan di pusat dan daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi dan tidak dituntunkan sepihak oleh eksekutif. Dalam konteks ini, wakil-wakil rakyat di DPR atau DPRD diberi akses untuk secara aktif menyuarakan kepentingan masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi mereka terwujud secara nyata. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mengenal lebih dekat warganya. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada. Pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat. Sektor swasta seringkali sulit tumbuh karena mengalami hambatan birokratis seperti sulitnya memperoleh berbagai izin usaha. Kemitraan adalah merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan, di mana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha atau layanan yang saling menguntungkan dan memberi manfaat sebesar-besarnya. Contohnya, kemitraan terbatas, kemitraan gabungan, dan melakukan kegiatan bisnis. 11. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. Wujud nyata dari prinsip supremasi hukum antara lain mencakup upaya pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum. Dalam pemberian pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan seringkali terjadi pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, siapa saja yang melanggarnya harus diproses dan ditindak secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. Upaya pemerintahan dalam mengatasi kesenjangan ekonomi antara lain dengan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan program perlindungan sosial.
Selain itu, pemerintah juga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan fasilitas kesehatan, memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat. Kesenjangan ekonomi menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan merupakan isu penting saat ini. Kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar daerah maupun antar golongan pendapatan merupakan salah satu penyebab lambatnya proses pemulihan ekonomi dewasa ini. Banyak daerah dihuni oleh penduduk dari etnis bahkan agama yang berbeda. Akibatnya, kesenjangan menjadi isu yang sangat rawan terhadap disintegrasi bangsa. 13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada tuntutan pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar, baik di daerah maupun antar daerah, merupakan contoh nyata penerapan prinsip tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar. Bantuan pemerintah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat seringkali tidak diikuti oleh pembangunan atau pemantapan mekanisme pasar. Dalam jangka panjang, bantuan tersebut menimbulkan distorsi dalam perekonomian, serta meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu dari kegiatan ekonomi. 14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsisten, program reboisasi, penegakan hukum lingkungan secara konsisten, dan pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan merupakan contoh perwujudan tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup ini telah berkembang menjadi isu yang sangat penting, baik pada tataran nasional maupun internasional. Hal ini berakar pada kenyataan bahwa daya dukung lingkungan hidup semakin lama semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Lahan-lahan kritis semakin bertambah akibat pertumbuhan penduduk. Penebangan hutan dilakukan secara liar dan pembakaran hutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya, hal tersebut mendatangkan ancaman banjir, tanah longsor, dan mengeringnya sumber air bagi penduduk. Sementara di kota, pembangunan yang berorientasi pada industri menimbulkan masalah polusi udara, air, dan suara bagi penduduk kota, termasuk pelanggaran pihak tertentu yang membangun di daerah-daerah yang telah dilarang seperti daerah resapan air dan jalur hijau. Sekian pembahasan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.